kemarau, tanaman kopi di Kabupaten Kerinci menjadi layu dan mati. Empat orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi PT Maju dimintai keterangan di persidangan. Atlet Dayung Jambi berhasil meraih 2 medali emas di ajang PON 21 Aceh Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 13 September 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhim Raihan. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi pertama, saudara, tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap berkurangnya luasan karhutla di Provinsi Jambi. Pada 9 hingga 11 September 2024, petugas hanya menemukan 1 titik panas di Provinsi Jambi. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Guyuran hujan yang terjadi telah berdampak terhadap berkurangnya luasan karhutla di Provinsi Jambi. Hal itu dipastikan dari menurunnya titik panas yang terdeteksi sejak beberapa hari terakhir. Pada 9 hingga 11 September 2024, petugas hanya menemukan 1 titik panas yang terjadi di Kabupaten Batanghari dengan kategori sedang. Menurut perakiraan BMKG Provinsi Jambi, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi dalam 1 minggu ke depan masih akan diguyur hujan. Guyuran hujan diharapkan dapat menjadi solusi dalam menanggulangi insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Sementara itu, menurut data BPBD Provinsi Jambi, luasan karhutla yang terjadi hingga 11 September 2024 mencapai 947,17 hektar. Luasan karhutla terbanyak ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 389,28 hektar lebih. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, polisi saat ini masih menyelidiki kebakaran lahan yang terjadi di area Desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan polisi masih menunggu hasil dari uji sampel tanah yang dilakukan oleh tim DLH. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Selamat sore, Haryo. Seperti apa perkembangan terkini untuk penyelidikan kasus kebakaran lahan di area tersebut, Haryo? Ya, selamat sore Siska. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya memang saat ini tim Gakum Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi memang masih menyelidiki kasus kebakaran lahan di area di Desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kebakaran lahan yang terjadi pada 12 Agustus lalu, setidaknya polisi telah memeriksa kurang lebih sekitar 15 orang saksi. 15 orang saksi ini memang terdiri kebanyakan dari para ahli, mulai dari ahli BPN, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan sejumlah saksi dari perusahaan Arta Mulia Mandiri. Karena memang sebagian area, setidaknya kurang lebih 15 hektar area di PT tersebut terbakar pada kebakaran lahan yang setidaknya menghanguskan 50 hektar tersebut. Meski sudah memintai keterangan ahli dan para saksi dari perusahaan, namun polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Hanya saja penyidik memastikan pihaknya bakal terus menggali dan menyelidiki siapa dalang dari penyebab kebakaran yang terjadi di Pematang Bulu, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu. Pihaknya juga saat ini masih menunggu hasil dari Dinas Lingkungan Hidup karena memang beberapa waktu lalu Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel tanah yang kemudian diuji di Institut Pertanian Bogor dan saat ini masih dalam proses uji sampling. Ya, Siska. Baik, Haryo, sampai dengan saat ini sudah berapa jumlah kasus kebakaran lahan yang telah diselidiki oleh pihak kepolisian?
Iya, Siska, memang saat ini intensitas hujan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi mulai berkurang. Setidaknya saat ini sepanjang tahun 2024 setidaknya ada sekitar 50 kasus kebakaran hutan dan lahan yang memang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Setidaknya sebanyak 163,48 hektar area hutan dan lahan terbakar akibat 50 puluhan kasus ini. Selain adanya 51 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidik juga saat ini telah menaikkan status 15 kasus kebakaran menjadi kasus penyidikan, di mana polisi dari 15 kasus ini telah menetapkan 14 orang tersangka. Setidaknya polisi bakal terus mengungkap bahwasanya pihaknya bakal terus mengungkap kasus ini hingga tuntas. Pihaknya meminta para warga dan masyarakat Provinsi Jambi agar turut andil dalam proses penyelidikan ini sehingga proses penyelidikan ini mampu membuat jera para pelaku pembakar hutan dan lahan di Provinsi Jambi sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi tidak terjadi lagi. Ya, demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono yang melaporkan terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Haryo. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Saat ini pemerintah Kota Jambi terus memaksimalkan pembangunan kolam retensi sebagai salah satu solusi dari penanganan banjir. Kolam retensi tersebut, saudara, akan dibangun di kawasan rawan banjir, salah satunya di kawasan Jelutung dan kawasan Pasar. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, pemerintah Kota Jambi menyempurnakan rencana pembangunan kolam retensi. Untuk menyempurnakan rencana tersebut, penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi meninjau langsung lahan kosong yang akan dibangun kolam retensi. Sri Purwaningsi mengatakan pembangunan kolam retensi sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi banjir di Kota Jambi. Saat ini pembangunan kolam retensi masih berproses dan direncanakan akan dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Jambi masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai rencana. Kita melihat usulan kita tentang pembangunan kolam retensi. Ya, di beberapa kesempatan ketika saya masuk ke Kota Jambi pun banyak usulan untuk pembelian lahan untuk membangun kolam retensi. Dan ternyata sudah ada kesiapan lahan 2 lokasi untuk membangun kolam retensi dan saya sampaikan melalui surat kepada Pak Menteri PU untuk permohonan pembangunan kolam retensi. Kolam retensi tersebut akan dibangun di kawasan rawan banjir, salah satunya di kawasan Jelutung dan Pasar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dampak musim kemarau telah membuat tanaman kopi milik petani di Kabupaten Kerinci menjadi layu dan mati. Hal itu pun menyebabkan petani kopi mengalami kerugian. Musim kemarau yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan tanaman kopi milik petani yang berada di kaki Gunung Kerinci mengalami kekeringan. Hal itu dirasakan oleh salah seorang petani kopi, Sutrisno. Sutrisno mengatakan musim kemarau membuat tanaman kopi di kebunnya mati dan layu. Awalnya dirinya menanam 2.500 batang tanaman kopi jenis Arabica, namun sekarang tersisa hanya 1.500 batang tanaman kopi. Selain itu, musim kemarau ini juga membuat hasil panen biji kopi juga ikut menurun. Sebelum musim kemarau, hasil panen di kebunnya mencapai 1 ton, namun kini turun menjadi 200 kg untuk 1 kali panen. Sutrisno mengaku terpaksa memangkas tanaman kopi yang telah mati, kemudian menyisakan sekitar 40 cm dengan harapan akan tumbuh tunas baru dalam waktu 6 hingga 7 bulan ke depan. Ini dari musim kemarau banyak yang mati. Jadi dulu lahan ini sekitar waktu nanam sekitar 2.500 batang. Nah, sekarang menjadi kurang lebihnya 1.500 lantaran banyak yang ini kering, mati. Sutrisno menambahkan, biaya perawatan tanaman kopi saat ini terbilang mahal. Meski harga kopi saat ini sedang mengalami kenaikan, namun tidak didukung dengan tanaman kopi yang banyak layu dan mati. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, menyikapi harga cabai merah yang saat ini jauh merosot hingga harga Rp18.000 per kilogramnya. Untuk itu, petani cabai memanfaatkan sebagian lahan pertaniannya untuk bisa ditanami sayur-sayuran lainnya. Harga cabai merah saat ini terus anjlok, hanya Rp18.000 per kilogram.
Harga tersebut sangat rendah apabila dibandingkan harga pada 2 bulan sebelumnya, yang mencapai Rp35.000 per kilogram. Meski harga sangat jauh menurun, namun petani tetap memanen cabai agar tidak merugi yang cukup besar. Anjloknya harga cabai di pasar dikarenakan pasokan cabai yang melimpah baik dari petani lokal maupun dari Pulau Jawa. Agar tidak semakin merugi, petani menyiasatinya dengan menanam sayur-sayuran seperti kisik dan kacang panjang di sebagian lahan. Harga dua komoditas hortikultura saat ini relatif stabil di harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Jangka waktunya kalau cabai kan panjang, sebelum itu panen kita harus mempunyai hasil yang lebih pendek, maksudnya jangka pendeknya itu kita bisa menutupi kekurangan sebelum kita panen cabai. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menghasilkan hortikultura untuk kebutuhan pasar. Kondisi ini diharapkan dapat terus dijaga dengan memastikan harga tetap normal di tingkat petani. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pihak kepolisian saat ini masih memburu perampok yang menewaskan sopir travel asal Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa, di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh saat ini mengimbau kepada pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang berstatus incumbent agar segera melakukan pengajuan cuti selambat-lambatnya dilakukan pada 7 hari jelang penetapan nomor urut. Jelang tahapan pelaksanaan penetapan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, Bawaslu mengimbau pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang berstatus incumbent agar segera melakukan pengajuan cuti. Pengajuan cuti selambat-lambatnya dilakukan pada 7 hari jelang penetapan nomor urut atau pada 14 September mendatang. Korbit Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan peraturan pengajuan cuti bagi calon wali kota dan wakil wali kota yang berstatus incumbent telah diatur dalam keputusan Kemendagri Pasal 4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan cuti masa kampanye. Setelah paslon mengajukan cuti, maka akan ditunjuk pejabat sementara wali kota Sungai Penuh yang akan menjabat hingga selesainya masa kampanye pada 23 November mendatang. Yang mana untuk calon wali kota dan wakil wali kota yang statusnya incumbent atau petahana itu sesuai aturan yang berlaku baik itu di Undang-Undang Pilkada maupun juga sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengajukan cuti dalam rangka pelaksanaan kampanye. Iin Rudiansyah mengimbau kepada seluruh paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan jelang penetapan nomor urut paslon. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi terus meminimalisir pelanggaran Pilkada serentak tahun 2024. Untuk meminimalisir potensi pelanggaran, Bawaslu telah melakukan mitigasi potensi pelanggaran pada Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Bawaslu Provinsi Jambi terus berupaya meminimalisir potensi pelanggaran saat Pilkada serentak 2024, baik pelanggaran netralitas ASN, politik uang maupun pelanggaran lainnya. Sebagai upaya untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran, Bawaslu Provinsi Jambi juga menggelar sosialisasi peraturan dan prosedur penanganan pelanggaran Pilkada serentak. Sosialisasi itu dilakukan agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan aman dan lancar. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, pihaknya telah melakukan mitigasi potensi pelanggaran pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Hal itu juga mengacu pada pelanggaran yang terjadi saat pemilu lalu. Pilkada serentak ini tentu ini menjadi pengalaman pertama di Indonesia yang mana gubernur wali kotanya dipilih secara serentak. Nah, tentu semua potensi pelanggaran sudah kita mitigasi dan kemudian kita lakukan pencegahan
salah satunya dengan sosialisasi. Ari Juniarman berharap masyarakat dan seluruh instansi terkait turut melakukan pengawasan pilkada serentak. Jika ditemukan potensi pelanggaran, masyarakat diharapkan segera melapor ke Bawaslu Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, rapat pleno terbuka penetapan DPS HP di tingkat kecamatan saat ini telah rampung. Setelah penetapan di tingkat PPK, KPU Muaro Jambi akan segera menggelar rapat pleno penetapan DPT untuk Pilkada serentak 2024. Pelaksanaan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP di tingkat panitia pemilihan kecamatan telah berlangsung pada 11 September 2024. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, meski seluruh PPK telah merampungkan rapat pleno DPS HP, namun untuk jumlah pemilih hasil dari rapat pleno tersebut belum diterima KPU. Karena akan direkap pada saat pleno penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak 2024. Untuk penetapan DPT, KPU merencanakan akan digelar pada 21 September mendatang. Al-Mutakin berharap DPS HP yang ditetapkan oleh PPK dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Ya, misalkan ada buktinya di Muaro Jambi, berarti Muaro Jambi kita masukkan di DPT Muaro Jambi gitu kan, daftar pemilih yang Muaro Jambi. Kalau memang tidak, kita hapus di Muaro Jambi gitu kan. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat gitu kan, pentingnya itu. Al-Mutakin mengimbau masyarakat yang belum terdaftar pada DPS HP untuk dapat berkoordinasi dengan PPS atau PPK di masing-masing wilayah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, Saudara, Polda Jambi memburu perampok yang menewaskan sopir travel asal Tanjung Jabung Barat yang ditemukan tewas di wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Polisi telah memeriksa seorang saksi yang juga merupakan salah satu penumpang di travel tersebut. Polisi memastikan sopir travel asal Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bernama Matnur, merupakan korban aksi perampokan. Dugaan tersebut berdasarkan dari tanda-tanda saat jenazah korban ditemukan dengan kondisi tangan terikat dan wajah dilakban. Saat ini jenazah korban tengah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mayang, Mangurai, Jambi. Pelaku masih diburu oleh tim Resmo Polda Jambi dan Polres Musi Banyuasin. Polisi juga telah memeriksa seorang perempuan yang sempat menjadi penumpang travel yang dikemudikan korban. Dari hasil pemeriksaan sementara terdapat 3 orang yang tersisa setelah saksi turun di Kota Jambi. Adanya laporan pengaduan orang hilang di tanggal 9 September 2024 lalu atas nama saudara misalnya MT ya, yang dilaporkan oleh saudari Rizka bahwa yang bersangkutan dinyatakan hilang. Sebelumnya, seorang sopir travel bernama Matnur alias Inun, warga Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilaporkan menghilang saat bekerja membawa penumpang tujuan Sumatera Selatan. Matnur dikabarkan hilang kontak sejak Senin 9 September lalu saat membawa penumpang dari Kuala Tungkal menuju Kota Jambi. Keluarga curiga setelah korban hilang kontak dan tak dapat dihubungi. Kehilangan korban membuat keluarga melapor ke Polres Tanjung Jabung Barat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi PT Maji di PTPN 6 Jambi saat ini telah menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa dimintai keterangan terkait kasus korupsi akuisisi PT Maji PTPN 6 Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PT Maji PTPN 6 Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan itu beragendakan pemeriksaan 4 terdakwa yang dihadirkan langsung Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi di ruang persidangan. Pemeriksaan para terdakwa ini dilakukan untuk memastikan peran dari para terdakwa pada kasus tersebut. Kasipenkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, pemeriksaan 4 terdakwa ini dinilai penting oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengungkap kasus korupsi akuisisi PT Maji. Pemeriksaan para terdakwa ini akan digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan tuntutan terhadap para terdakwa. Perkara tindak pidana korupsi PT Maji saat ini memasuki tahapan pemeriksaan saksi mahkota, di mana saksi saling memberikan keterangan. Selanjutnya pada Kamis ini
jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan para terdakwa untuk mengetahui peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Saat ini, keempat tersangka masih menjalani masa penitipan tahanan di Lapas Kelas 2 Jambi. Keempat tersangka tersebut terancam pasal tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris terima penghargaan Paritrana Award tahun 2024. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menerima penghargaan Paritrana Award tahun 2024 dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kinerjanya dalam menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Jambi menjadi pemerintah provinsi terbaik inovasi zona Sumatera yang dinilai telah berinovasi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik bagi masyarakat. Gubernur Al-Haris kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Al-Haris menerima penghargaan Paritrana Award tahun 2024 dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diterima Al-Haris langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Gedung Plaza BP Jamsostek Jakarta, Kamis kemarin. Pemerintah Provinsi Jambi menjadi pemerintah provinsi terbaik inovasi zona Sumatera yang dinilai telah berinovasi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik bagi masyarakat. Al-Haris mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja maupun pekerja rentan yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Jaminan sosial ini diberikan melalui keikutsertaan para pekerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang biayanya ditanggung oleh anggaran daerah. Al-Haris menjelaskan bantuan itu disalurkan pemerintah Provinsi Jambi melalui program Dumisake dan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diupayakan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Pertama, memastikan bahwa daerah itu pemerintahnya peduli dan melindungi masyarakat, ya kan? Dari asuransi ketenagakerjaan, kesehatan, juga program-program intervensi lain yang sifatnya memberikan masyarakat rasa aman dan nyaman, ya kan? Nah, ini sudah di Jambi sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir dan alhamdulillah kita lihat memang hasilnya luar biasa, dari mulai angka pengangguran turun, kemiskinan juga turun, angka kematian ibu dan bayi juga turun, stunting kita juga nomor 2 terbaik di Indonesia di bawah Bali. Paritrana Award diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang berhasil mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayahnya. Dredi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk bisa memperkuat pendampingan bagi para pengrajin dengan terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk bisa memberikan pendampingan maksimal bagi para pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk memperkuat pendampingan bagi para perajin yang merupakan pelaku UMKM. Hal itu ditekankan Al-Haris saat membuka kegiatan Temu Perajin Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan pertemuan dengan para perajin binaan Dekranasda menjadi wadah bagi para perajin untuk berkomunikasi langsung dalam upaya memaksimalkan kualitas produksi kria yang dihasilkan. Temu Perajin binaan Dekranasda juga menjadi strategi lanjutan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi telah berpartisipasi dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia, yang menjadi upaya kolektif pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pendampingan maksimal bagi sektor UMKM daerah. Khususnya membina para pelajar lokal yang banyak di Jambi ini. Tetapi kita juga ingin hari ini mereka kita dudukkan silaturahmi bersama-sama agar ada semangat bagi mereka dalam mengelola usaha-usaha mereka. Al-Haris berharap kegiatan temu perajin Dekranasda Provinsi Jambi dapat mendorong peningkatan kualitas kria yang dihasilkan, agar mampu kompetitif menembus pasar domestik maupun mancanegara. Drediarta, TVRI Jambi melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi menggelar forum konsultasi publik terkait sinergitas kinerja instansi. Kegiatan itu bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM agar cepat dalam mendapatkan izin edar. Badan Pengawas Obat dan Makan BPOM Provinsi Jambi Kamis kemarin menggelar forum konsultasi publik bersama perguruan tinggi dan unsur terkait lainnya. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi itu bertujuan untuk memperkuat sinergitas kinerja instansi dan mendukung usaha mikro kecil menengah UMKM obat dan makanan agar cepat mendapatkan izin edar dari BPOM. Kepala BPOM Jambi Veronica Ginting mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing UMKM. Dengan merangkul berbagai stakeholder, baik itu pemerintah daerah, kemudian instansi vertikal lainnya, juga BUMN sebagai CSR, dan juga kami menggandeng industri yang ada di Provinsi Jambi terkait industri obat dan makanan. Obat di sini adalah sediaan farmasi, itu perusahaan kosmetik yang ada di sini, dan obat tradisional. Kenapa? Selain ada dukungan CSR sebagai bantuan dana atau fisik ya, seperti rumah produksi, kami juga membutuhkan dukungan dari industri sebagai bapak asuh atau orang tua asuh bagi mahasiswa terkhususnya yang memiliki program entrepreneurship kemudian mengimplementasikannya di dunia nyata. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muktamar Hamdi mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pengembangan sektor UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat UMKM yang memiliki legalitas yang baik. Balai POM Provinsi Jambi menginisiasi kegiatan ini dalam rangka untuk menumbuhkan kembali sektor UMKM kita, yaitu dengan memberikan kemudahan perizinan, khususnya di perizinan edar, Bu ya? Izin edar produk, sehingga kemudian akan menumbuhkan UMKM yang memang memiliki legalitas yang baik atas produk, pengertian bahwa produk yang mereka jual itu memiliki jaminan bahwa produk itu higienis, sehat, dan aman. Pada kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan kerjasama terkait pengawasan obat dan makanan antara BPOM Jambi dengan sejumlah perguruan tinggi dan instansi terkait. Joko, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Gotong royong saat menanam padi menjadi rutinitas bagi warga Pulau Raman, Kabupaten Merangin secara turun-menurun. Ya, informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Saudara atlet dayung Jambi bernama Mutiara Rahma Putri berhasil meraih emas dengan mudah pada ajang PON ke-21 kali ini. Mutiara Rahma Putri memenangkan emas di 2 nomor pertandingan, yakni single kelas ringan dan juga single kelas berat. Tim dayung Jambi berhasil melaju ke babak final di 5 nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. 2 dari 5 nomor pertandingan tersebut berhasil menyumbangkan medali emas untuk Provinsi Jambi atas nama Mutiara Rahma Putri. Mutiara yang juga merupakan atlet Tokyo mencatat waktu hampir sama di kedua nomor tersebut, yakni 8 menit 35 detik untuk single kelas ringan dan 8 menit 22 detik untuk single kelas berat. Pertandingan cabang olahraga dayung ini berlangsung di Waduk Keliling Aceh Besar.
Setelah pengalungan medali, Mutiara mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilannya meraih 2 medali untuk Provinsi Jambi. Mutiara mengaku beban yang ia rasakan sangat berat, karena satu-satunya atlet pelatnas putri Provinsi Jambi yang berlaga di nomor rowing. Mutiara mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan masyarakat Provinsi Jambi serta seluruh pihak yang telah mendukung sehingga berhasil meraih medali emas. Senang pastinya, dan berterima kasih juga kepada orang tua saya, saudara-saudara saya, dan pelatih semua yang mendukung saya. Ketua Umum Polsi Jambi Hasan Mabruri Bangsa melihat anak asuhnya berhasil meraih medali emas untuk Provinsi Jambi. Pada PON kali ini, Dayung Provinsi Jambi kembali menunjukkan kekuatannya. Dan hari ini kita mendapat 2 medali emas. Ini bukti bahwa memang Dayung bisa menjadi andalan untuk Jambi. Nah, dan kita masih menyisakan kurang lebih ada 12 nomor ya, 12 nomor lagi untuk bertanding besok sampai hari Senin, itu di rowing yang besok untuk putra. Kemudian ada masih di Dragon Boat-nya, mudah-mudahan medali kita akan terus bertambah. Sementara, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Mutiara atas perjuangannya mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional pada ajang PON ke-21 tahun 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 2 atlet biliar Provinsi Jambi, Joni Setiawan dan Rizky berhasil menyumbangkan medali perunggu pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Joni Setiawan dan Rizky meraih medali perunggu dalam nomor pertandingan 9 ball double putra. Kontingen Jambi kembali menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. 2 atlet biliar Provinsi Jambi atas nama Joni Setiawan dan Rizky berhasil meraih medali perunggu dalam nomor pertandingan 9 ball double putra. Sementara untuk medali emas diraih atlet dari Kalimantan Selatan dan medali perak diraih atlet dari Kepulauan Riau. Joni Setiawan dan Rizky menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang pertandingan. Meski harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai daerah, namun kedua atlet Provinsi Jambi ini berhasil mempertahankan konsistensi permainan dan meraih posisi ketiga. Posisi ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi kontingen Jambi, namun juga memberikan semangat baru bagi para atlet muda. Atlet biliar Jambi, Rizky mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu mendukung dan mendoakan seluruh atlet yang berlaga di PON Aceh Sumatera Utara. Diharapkan pada cabang olahraga biliar dapat kembali menyumbang medali untuk masyarakat Jambi. Bisa meraih medali ini setelahnya sebelumnya mengalahkan apa dan berapa kali main? 2 kali main. Yang pertama mengalahkan Jawa dan kedua mengalahkan Jawa. Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Jambi John Harles bangga atas perolehan medali perunggu di cabang olahraga biliar. John Harles berharap pada nomor pertandingan selanjutnya atlet biliar Provinsi Jambi kembali merebut medali. Dengan tambahan medali perunggu ini, kontingen Jambi semakin memperkuat posisinya dalam klasemen sementara perolehan medali PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Jambi untuk terus berprestasi di bidang olahraga dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kontingen Jambi menunjukkan performa yang mengesankan di ajang PON ke-21 kali ini. Dan hingga saat ini, saudara, Provinsi Jambi telah berhasil mengumpulkan 26 medali dari berbagai cabang olahraga yang terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan juga 12 medali perunggu. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung, saudara, dengan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi Jambi, Muhammad Ali, langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore, Pak Ali. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili daripada pimpinan PON untuk kontingen Jambi yang berada di Aceh dan Sumut. Alhamdulillah, salam kali ini dalam keadaan sehat walafiat, Mbak. Selamat sore, Mbak. Alhamdulillah. Salam olahraga ya, Pak ya. Nah, Pak Ali, hingga hari ini sudah berapa jumlah medali dan cabang olahraga apa saja yang sudah berhasil meraih medali untuk kontingen Provinsi Jambi, Pak Ali? Baik, kita melaporkan hasil daripada perolehan medali, baik itu Sumut maupun itu Aceh.
dari medali emas yang kita peroleh total pada jam 4 sore ini, itu ada penambahan lagi 3 medali emas, 3 medali, dari perak ada 2 dan 1 perunggu, yaitu total sampai sore ini yaitu adalah 28 medali yang terdiri daripada 5 medali emas, 10 medali perak, dan 13 medali perunggu. Dan saat ini masih berlangsung final petang, dan insya Allah mari kita menghimbau daripada masyarakat Jambi sedang berdoa, sekarang sedang bertanding atlet kita yang terbaik petang untuk mendapat posisi emas. Mudah-mudahan emas ini bisa tercapai pada sore hari ini. Dari 28 medali yang terkumpul pada saat ini, pada nominal dalam cabur, ini ada 8 cabur yang lebih dominan. Yang pertama ada dari senam, yang kedua dari angkat besi yang luar biasa. Sekarang masih berjalan dayung, dan dayung ini sudah banyak menyumbangkan medali, dan besok masih berlanjut untuk 5 hari ke depan. Selanjutnya ada sepak takraw, sudah menyumbangkan medali perak dan sudah berakhir. Polo air, medali perunggu, dan sudah kembali ke Jambi. Petang yang masih berjalan, dan insya Allah dari 13 nomor yang dipertandingkan, Provinsi Jambi ada mengikuti 10 nomor, dan ini sudah beberapa nomor yang telah selesai. Ada 4 nomor yang baru selesai, insya Allah yang ke-6 nomor ini masih bisa kita mendapatkan medali. Dan selanjutnya kuras yang tidak terduga juga mendapatkan medali 3 perunggu. Ini adalah merupakan cabur, boleh dikatakan cabur yang mendobrak, yang boleh dikatakan tidak dihitung pada awalnya, tetapi di ajang PON Aceh Sumut ini kuras menyumbangkan 3 medali. Dan yang terakhir adalah biliar. Biliar ini juga sedang berjalan dan berlangsung, dan insya Allah Rizky tadi dapat perunggu, dan insya Allah Rizky ini masih bermain, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan Rizky ini akan mendapat medali emas untuknya. Nanti itu, Mbak. Wow, berarti prestasi membanggakan sudah berhasil didapatkan begitu ya. Tapi sejauh ini Pak Ali, performa dari para atlet kontingen Jambi ini seperti apa, dan apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh mereka? Sebenarnya ini sudah merupakan aturan daripada penyelenggaraan PON, bahwasanya untuk PON Aceh Sumut dan Aceh Sumut tahun 2024 ini, atlet datang ke lokasi baik Aceh maupun Sumut itu 3 hari sebelum bertanding dan 2 hari setelah pertandingan. Hampir sama semua, tetapi sekarang itu aturan yang berlaku di aturan PB PON, bahwasanya sebelum menuju PON dia semua cabur ada mengikuti yang namanya PK PON, di babak kualifikasi PON. Semua daripada atlet ini semuanya sudah mempersiapkan diri, dan atlet yang terkirim ke PON Aceh Sumut ini adalah atlet-atlet yang terbaik hasil pada seleksi babak kualifikasi. Tapi tantangan ke depan semuanya sama, pasti semuanya tergantung daripada mental daripada atlet ini lagi. Kita persiapkan mudah-mudahan atlet itu sendiri maupun untuk pelatih bisa menguatkan dan terlepas daripada doa daripada masyarakat Jambi untuk mental dan prestasi yang akan diperoleh daripada atlet kita nanti. Baik, terima kasih Kepala Bidang Prestasi KONI Provinsi Jambi Pak Muhammad Arli melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore dan salam olahraga Pak Ali. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Pada akhirnya saya Alim Deraihan. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.